Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Keperluan Orang yang Mati Terhadap Tuhan. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Yohanes pasal 10 ayat 17 yang berbunyi demikian. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Selanjutnya Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, Ia tidak hanya dapat menyembuhkan kita dari penyakit, tetapi Tuhan juga memberikan hayat kepada orang mati. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Surat Efesus memperlihatkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang mati dan memerlukan keselamatan dari Tuhan. Menurut catatan Yohanes pasal 11, orang mati sedikitnya ada beberapa ciri. Makna pertama dari ciri-ciri tersebut adalah kehilangan fungsinya. Lazarus bukan hanya sakit, tetapi dia sudah mati. Mati adalah kehilangan fungsi. Misalnya kalau mata saya buta, ini sama dengan mata saya mati. Atau kalau telinga saya tuli, berarti telinga saya mati. Saya boleh memiliki mata atau telinga, tetapi semuanya mati karena telah kehilangan fungsinya. Kalau semua fungsi organ manusia sudah berhenti, berarti orang itu sudah mati. Demikian juga hari ini, manusia dipandang dari sudut tubuh daging sepertinya masih hidup, tetapi dipandang dari sudut rohani, sebenarnya manusia sudah mati. Karena di hadapan Allah, manusia itu sama sekali tidak memiliki fungsi rohaninya lagi. Manusia juga demikian. Manusia diciptakan oleh Allah, seharusnya mengenal Allah, berkomunikasi dengan Allah, dan berhubungan dengan Allah. Lebih-lebih membiarkan Allah lewat sehingga menyatakan Allah. Tetapi hari ini manusia tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa berkontak dengan Allah, tidak bisa berhubungan lagi dengan Allah. Lebih-lebih tidak bisa membiarkan Allah lewat sehingga menyatakan Allah. Sebaliknya, manusia malah berbuat dosa, melakukan kejahatan, melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan, tidak bisa melepaskan apa yang seharusnya dilepas. Fungsinya terhadap Allah sama sekali tidak ada lagi. Ini membuktikan bahwa manusia dalam keadaan mati. Yang kedua adalah tidak ada perasaan. Kalau satu bagian di atas diri kita hidup, bagian itu pasti ada perasaannya. Kalau bagian itu mati, lumpuh, tentu bagian itu tidak ada lagi perasaannya. Demikian juga hari ini manusia mati dalam dosa, sebab itu juga tidak mempunyai perasaan. Penampilan lahiriah seseorang boleh saja sangat bagus, luhur, tetapi
batiniahnya sama sekali tidak ada perasaan terhadap dosa. Coba Anda lihat. Dia seorang yang mati atau seorang yang hidup? Perkataan-perkataan itu benar-benar jorok seperti kotoran binatang. Maafkan. Kalau seseorang itu hidup dan Anda memasukkan kotoran ke dalam mulutnya, ia pasti tidak bisa menerima dan menahannya. Tetapi kalau seseorang telah mati, Anda memasukkan apa saja, dia tidak akan merasakan apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih, Anda boleh melihat diri Anda sendiri. Apakah mulut Anda bersih? Apakah Anda tidak mengucapkan perkataan yang najis, yang kotor? Demikian, Anda bisa mengetahui apakah diri Anda hidup ataukah telah mati. Yang ketiga adalah lemah. Tidak ada kekuatan. Ketika kita melihat manusia macam ketiga yang ditemui oleh Tuhan Yesus, kita pernah berkata bahwa orang lemah yang sakit selama 38 tahun itu di pandangan Tuhan adalah orang yang mati. Manusia yang lemah sampai tidak mampu bernafas berarti sudah mati. Sebab itu kelemahan adalah permulaan suara kematian. Dan kematian adalah sumber dari segala kelemahan. Hari ini manusia dengan mudah sekali berbuat dosa, sama seperti air mengalir saja. Tetapi kalau manusia ingin berbuat baik, ingin mencari perkenan Allah, sepertinya lebih sulit daripada naik ke angkasa. Inilah keadaan lemah, tidak ada kekuatan, juga membuktikan manusia itu mati. Saudara-saudari yang terkasih, dari 3 ciri di atas, manusia benar-benar seperti Lazarus adanya. Saudara-saudari yang terkasih, pikirkanlah apa yang diperlukan kita hari ini. Apakah kita perlu penyembuhan? Penyembuhan tidak berguna. Apakah kita perlu perbaikan kelakuan? Perbaikan kelakuan lebih lagi tidak berguna. Yang diperlukan oleh orang yang telah mati adalah hayat kebangkitan. Karena permasalahannya terletak pada kematian. Penyembuhan tidak bisa menyelesaikan kematian. Perbaikan juga tidak bisa menyelesaikan kematian. Hanya kebangkitan, hanya hayat baru bisa menyelesaikan kematian. Jadi, yang diperlukan oleh orang yang mati adalah satu hayat yang masuk ke dalam dirinya, supaya ia bisa hidup kembali. Ini baru keperluan dasar orang yang mati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas terang firman-Mu, bahwa keadaanku sesungguhnya adalah mati adanya. Aku telah kehilangan fungsi rohani terhadap Engkau ya Tuhan. Juga tidak memiliki perasaan dosa. Bahkan terhadap dosa tidak memiliki kekuatan untuk menang. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau adalah hayat kebangkitan yang mengalahkan kematian. Engkaulah kebangkitan itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.